Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, salam sejahtera, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu, minggu terakhir di bulan Januari dan sebentar kita akan masuk bulan kedua. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di awal tahun ini. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, tema besar tahun ini adalah diambil dari Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-16. Yaitu aku tidak malu akan Injil. Aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita nggak perlu malu akan Injil? Karena Injil itu, oleh kekuatan Injil itu saudara dan saya diselamatkan. Dan kita percaya bahwa Injil Kristus yang olehnya kita selamat itu adalah kekuatan Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang diambil dari Yeskiel pasal yang ke-36, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-28. Saya beri judul pembaruan hati. Ayo kita baca Bapak Ibu Saudara ayat firman Tuhan ini dari mulai ayat yang ke-22. Yang sudah siap dan membaca firman Tuhan bersama berkata amin. Amin ya, baca firman Tuhan masing-masing di Alkitabnya sendiri-sendiri ya, atau di handphonenya sendiri-sendiri. Saudara mari biasakan untuk juga mencatat ya Bapak Ibu apa yang saudara dapatkan, yang saudara terima setiap pemberitaan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi saudara yang mungkin tidak membawa Alkitab secara fisik, Bapak Ibu Saudara bisa mengambilnya di bawah. Bapak Ibu Saudara di bawah ada stok. Saudara nanti pulang bisa dikembalikan. Atau kalau saudara Pak saya di rumah pun juga gak punya. Boleh nggak ini saya bawa pulang? Silahkan, ya asal jangan dijual lagi ya. Tapi dibaca, amin, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya mendorong tahun ini tahun kita baca firman, amin. Ya katakan kanan kirimu sebelahmu, baca firman, baca firman. Ya catat firman, ya baca firman, buka firman. Ya sudah terlalu lama kita lihat di layar terus, ya. Ya saudara, malah kita nggak baca apa-apa, kita nggak buka firman, apalagi secara fisik, semuanya lewat handphone, ya itu mengurangi interaksi kita dengan pribadi Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pribadinya, ya bukan hanya untuk dibaca, bukan cuma tulisan Bapak Ibu, itu adalah pribadi yang dikenal, pribadi yang rindu untuk dikenal. Dan saya percaya saudara dan saya juga dikenal oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Ayo kita baca firman Tuhannya 22, 1, 2, 3. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepadamu, kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi apa? Allahmu. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sedikit latar belakang dari Yeskiel ini. Yeskiel ini Bapak Ibu Saudara melayani di masa yang paling kelam dari bangsa Israel. Yaitu ketika mereka dibuang di Babel.
Ya, jadi masa pembuangan, saudara. Jadi masa pembuangan di bawah sebuah bangsa, opresi atau represi dari sebuah bangsa. Itu paling gak enak. Udah dijajah, tapi di bangsa yang lain. Ya, jadi seperti saudara ini diambil, saudara, terus dipindah ke bangsa yang lain, dibuang, saudara. Dan saudara juga mengalami tekanan atau mengalami jajahan. Ya, beberapa contoh, saudara, waktu zaman Belanda ada beberapa daerah di Jawa ini, ya saya nggak mengerti tepatnya, tapi yang jelas dari Jawa, apakah itu sekitar Jawa Tengah atau perbatasan dengan Jawa Timur, itu dibawa ke satu tempat yang kita kenal sekarang namanya apa? Suriname. Ya, jadi kalau saudara pergi ke sana, saudara sekarang mungkin sudah generasi ketiga, keempat, saudara, itu bahasa Jawa itu menjadi salah satu bahasa yang mereka gunakan, ya, terutama oleh nenek moyang mereka. Ya, dan kebanyakan orang Suriname juga beberapa anak-anak mudanya itu pergi ke Belanda mencari pendidikan yang lebih baik, saudara, akhirnya beranak pinak, ya, beranak cucu di sana, saudara, walaupun mukanya seperti saya begini, ya, seperti saudara dan saya, orang Nusantara begitu, tapi nggak bisa bahasa Indonesia, ya, bisanya bahasa Belanda, bisanya sedikit berbahasa Inggris, karena orang Belanda rata-rata berbahasa Inggris, tetapi mereka bisa berbahasa Jawa, dan bahasa Jawanya itu yang ngoko begitu, ya, ya, jadi itu yang apa namanya, saya temukan juga. Nah, itu artinya dibuang begitu. Nah, Yeskiel melayani di masa yang paling kelam, ya, dalam sejarah Israel, yaitu waktu mereka dibuang di Babel. Ya, dan kondisi umatnya gimana? Saya percaya saudara, kalau saudara baca di Yeskiel, saudara, ya, menyedihkan, bangsa Israel kehilangan segala-galanya. Ya, bait Allah itu hancur, tanah air mereka hilang karena mereka dicabut dari akarnya, dan identitas sebagai umat Allah seolah-olah musnah. Ya, dan saudara tahu di Yeskiel mendekati pasal-pasal terakhir, termasuk pasal 26 ini, ada janji-janji pemulihan daripada Allah. Jadi mereka merasa sepertinya ditinggalkan oleh Allah. Tapi saudara harus paham bahwa penyebab daripada pembuangan ini itu bukan hanya sekedar kondisi geopolitik ketika itu. Ya, sebuah bangsa besar masuk dan akhirnya mengambil semua orang Israel dan dibuang di Babel. Tapi Bapak Ibu Saudara, melainkan juga penghakiman Allah atas berhala-berhala dan ketidaksetiaan umat Israel yang berulang-ulang, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi penyembahan berhala itu sudah sampai pada tahap di mana pada akhirnya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Nah, saudara, ayo kita lihat, ini latar belakangnya. Ya, latar belakangnya kegagalan Israel menajiskan nama Allah di antara bangsa-bangsa melalui kejahatan mereka. Kalau saudara lihat dari pasal yang ke-22, saya baca di sana, aku bertindak hai kaum Israel, bukan karena kamu aku bertindak hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Ya, jadi latar belakangnya kenapa mereka ada di Babel, karena mereka menajiskan nama Allah di antara bangsa-bangsa. Dan tujuan Allah untuk membuang mereka adalah memulihkan umatnya. Bukan karena jasa mereka, bukan karena kebaikan mereka, bukan karena mereka sudah baik, sudah kembali sama Tuhan. Ya bukan, Bapak Ibu Saudara. Melainkan demi apa? Demi memulihkan dan demi memuliakan nama Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Dan Bapak Ibu Saudara harus percaya, kalau hari ini saudara ada di bangsa ini, saudara ditempatkan di tempat pekerjaan saudara ditempatkan di perumahan saudara, di desa saudara, di kampung saudara. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ada satu tujuan Allah, engkau bertetangga dengan orang yang ada di kanan kiri muka belakang saudara. Ada tujuan di mana saudara akhirnya beberapa dipilih jadi RT, jadi RW saudara, yaitu supaya melalui hidup Bapak Ibu Saudara semua, nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayat 23 dikatakan demikian. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinyajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan,
Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan, itu tujuan Allah. Dan tujuan Allah tidak pernah berubah sampai hari ini. Jadi kalau hari ini sudah ditempatkan di tempat pekerjaanmu, saudara, jangan ikut korupsi. Yang setuju katakan amin. Jangan ikut main-main kotor. Jika saudara ditempatkan di perumahan saudara, saudara tunjukkan siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Saudara, dan yang ketiga, latar belakang ini menunjukkan, mengingatkan kita ada janji restorasi, ada sebuah nubuatan tentang regenerasi rohani yang pada akhirnya digenapi sempurna oleh kedatangan Kristus Yesus. Jadi kondisi Yerusalem ketika, kondisi Israel ketika itu, sudah paham ya latar belakangnya Yehezkiel ini. Jadi Yehezkiel ini melayani di masa yang paling kelam di bangsa Israel ketika mereka dibuang di Babel. Dan ketika itu ada janji pemulihan. Nah, saudara, di ayat 26 tadi itu bicara tentang hati. Pertanyaannya kan begini, kenapa hati itu penting? Coba kanan kiri katakan hati. Hatimu, hatiku itu penting. Ya, pertanyaannya kenapa bagi orang Kristen Alkitab hati itu penting? Saudara yang hidup cukup lama, ya, saudara tahu, ya, mungkin beberapa kita belajar makna kehidupan yang paling penting itu apa? Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, makanya orang bilang gini, sehat itu apa? Mahal harganya. Ya, seperti itu ya. Dulu kita masih muda, kita berpikir harta itu segala-galanya. Waktu udah umur seperti saya, 40 tahun ke atas, mendekati 50, kita bersyukur. Bisa sehat itu bersyukur. Karena sehat itu mahal. Walaupun punya BPJS ya. Halo, betul gak Bapak Ibu Saudara? Iya, saya sekali operasi aja berapa saudara? Teman saya kemarin juga gitu, cerita. Kami datang hari Rabu, kami di MPKW, Majelis Pendidikan Kristen, kami ngadakan Hari Sekolah Kristen Indonesia. Ya, ada revival worship di GMS Cempaka. Ya, saya nggak ketemu beberapa lama sama panitia ini. Lalu saya ketemu waktu itu. Loh, tanganmu kenapa? Tangannya di sangga gitu, saudara. Ya, lalu pakai penyangga gitu, senyum di depan saya. Iya Pak, jatuh. Oh terus? Iya, retak Pak. Oh retak. Iya, jatuhnya di mana? Kecelakaan, naik motor, naik mobil. Enggak Pak. Jatuhnya di mana? Di tempat parkir Pak. Gimana ceritanya? Parkir, buka pintu, mau nutup pintu. Loh, mau nutup pintu aja bisa jatuh saudara. Mau nutup pintu, dia mau nginggati. Nginggati saudara, mau menghindari air. Karena mau menghindari air, dia agak lompat nunduk gini saudara. Lalu dia tutup pintunya, gak tahu gimana, kepleset. Kepleset jatuh, nahan pakai tangan. Tangannya retak patah, dioperasi. Saya bilang gini, waduh HSKI ini mahal sekali ya. Ya, sampai korban satu tangan saya bilang gitu. Iya Pak, habis itu saya ke IGD sama dokter disuruh operasi. Ya, jadi saudara ini kasih Tuhan lemah sekali kita ini, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, saya juga gitu pamer saya. Nih, saya juga tetap tenang aja, saya juga sama. Loh, Bapak juga kenapa? Jatuh juga? Iya jatuh. Kenapa? Oh kalau saya beda, heroik. Bantu orang Pak? Oh bukan, saya jatuhnya karena apa? Karena balap karung ya saudara tahu di sini ya saudara. 17 Agustus masa-masa kelam saudara ya. Sejak saat itu balap karung ya dilarang di GBI Diaspora. Ya, saya bisa bayangin ya saudara ya. Jadi apa yang terjadi? Kenapa hati itu penting? Kenapa bukan kesehatan? Kenapa bukan harta? Kenapa bukan kepandaian? Pengetahuan itu penting misalnya begitu. Kenapa kok Alkitab ngomong tentang hati? Ayo kita lihat saudara. Karena ternyata hati itu pusat kendali. Sama-sama katakan pusat kendali. Saudara, saya mau pelan-pelan ya supaya kita semua mengerti. Jadi ternyata dalam hidup saudara bukan harta yang penting, bukan pengalaman yang penting, bukan pengetahuan yang penting, tapi hati. Sama-sama katakan hati. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut dan dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari apa?
Dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul, apa Bapak Ibu? Baca yuk. Segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, apa? Sumpah palsu, hujat. Semua kejahatan yang ada, munculnya dari mana? HATI. Halo? Jadi apapun ternyata yang jahat yang kita lakukan itu munculnya cuma satu pusatnya. Hati. Jadi kalau semua kejahatan itu munculnya dari satu tempat, hati, berarti harusnya kebaikan, perbuatan yang baik, perbuatan yang bermoral, perbuatan yang Bapak Ibu Saudara menjadi berkat juga harusnya dimulai dari mana? Dari mana? Ya dari hati. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, jadi kenapa hati itu penting? Karena hati itu pusatnya kendali. Matius ini perikopnya tentang apa? Ya, tentang bagaimana orang Farisi ngelihat, murid-murid Yesus kok nggak cuci tangan? Ya, mereka ngelihat perilaku luarnya. Tapi Yesus ngomong begini, iya, mungkin mereka salah nggak cuci tangan. Ya, bakterinya masih ada di tangan mereka. Ya. Saudara, itu memang salah. Tidak sesuai dengan tradisi, tidak sesuai dengan hukum. Tapi Yesus mau ngomong gini, tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah hati. Karena apa? Di situ dikatakan yang menajiskan itu bukan tetapi yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itu yang menajiskan orang. Saudara renungkan baik-baik. Apapun yang saudara pikirkan hari ini. Saudara, tidak ada daripada kita yang tidak perlu bertobat. Yang setuju katakan amin. Setiap hari kita perlu bertobat. Makanya Tuhan Yesus datang, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Dia datang begini, orang bilang berzinah, jangan berzinah. Aku bilang, kalau kamu ngelihat dan memikirkannya dan mengingininya, engkau sudah berzinah. Betul nggak? Dengan pikiran kita. Artinya standarnya lebih tinggi. Kalau dulu hukumnya berbuat, nah ketahuan, berzina, ditangkap, dikeler ya, Pak polisi ya, ditangkap masukin penjara. Tapi enggak, Tuhan ngomong gini, mikir aja, ada dalam hatimu saja sudah berdosa. Nah pagi hari ini, dosa apa yang saudara dan saya sudah lakukan? Firman Tuhan katakan jangan membunuh. Tapi Tuhan Yesus ngomong gini, kalau engkau membenci saudaramu, itu sudah berdosa. Siapa yang tadi pagi naik motor, naik mobil di sini, tiba-tiba dipotong sama orang, terus saudara emosi. Mungkin saudara nggak sempat mengeluarkan kata-kata, ya makian, khas Surabaya, karena aku ini pendeta. Tapi dalam pikiran saudara, coba aku punya bulldozer ya. Oh, tak lindes dalam hati. Halo, mungkin saudara nggak buka kaca, nggak marah, tapi dalam hatimu, kok kemelinti, tak jegal, jelungup ya. Halo, itu semua di mana saudara? Di tataran luar. Kelihatan sama istri atau suamimu atau di dalam hatimu? Dalam hati. Dan itu sudah berdosa. Jadi kalau begini standarnya, siapa daripada kita yang hari ini tidak berdosa sama sekali? Gak ada yang berani angkat tangan, termasuk saya. Betul gak Bapak Ibu? Disitulah artinya Bapak Ibu, hati ini penting. Bisa paham ya? Nah, saudara lanjut saudara. Jadi kita harus melihatnya dari satu sisi yang utuh. Lihat ya, manusia itu banyak komponennya. Ada pikiran, kehendak, perasaan, dan tubuh. Ya, pikiran itu berpikir, kehendak itu apa? Memilih, ya. Mangan opo maring ini, soto apa rawon. Kalau soto ayam apa daging? Ya toh? Kalau soto ayam, lamongan,
atau Boyolali? Oh, bener ya? Halo? Ini semua kreatif ini, karena perut lapar jadi semua kreatif. Betul ya Bapak Ibu ya? Kan macam-macam sotonya ya. Soto Banjar, soto Lamongan, apa soto Boyolali. Soto bening pakai koya, ya ditambah kecap, atau pakai sambal. Benar ya? Pikiran berpikir, kehendak ngapain? Memilih. Itu loh, sudah ada contekannya. Kehendak itu apa? Memilih. Jadi saudara pikirkan dulu, baru memilih. Ya, lalu setelah memilih, ya merasakan. Ya akhirnya nanti habis ini aku makan soto Lamongan. Happy enggak saudara? Mikir aja, belum melakukan loh. Sudah happy. Siapa yang di sini ngalami? Halo? Ya. Apalagi kalau sekarang kerja, terus ngelihat tanggal merah. Long weekend. Wah, Jumat, Sabtu, Minggu, apalagi Kamis, Jumat, Sabtu. Wih, ini libur panjang. Aku tak minta suamiku, nanti kita pergi ke Tretes. Sudah pergi belum? Belum. Tapi pikiran dan pilihan bahwa mau pergi ke Tretes, perasaanmu senang enggak? Senang. Halo, betul enggak? Jadi perasaan itu merasa. Dan pada hari hanya tubuhmu melangkah, bertindak. Bangun pagi, siap-siap semua, naik mobil, pinjem naik motor, pinjem mobil, pergi ke Tretes. Ya, ingat, dimulai dari pikiran, lalu berikutnya dilanjutkan dengan kehendak, memilih, perasaanmu merasa happy atau sedih, saudara, tubuhmu melakukan. Sekarang pertanyaannya, lah kalau hati ngapain? Kalau hati Pak, jatuh cinta. Haleluya. Hati itu ngapain saudara? Next. Hati itu menyembah atau mengingini sesuatu. Jadi ternyata kalau pusatnya itu hati, mulainya bukan di pikiran. Tapi di hati. Apa yang diingini hatimu, pikiranmu ikut. Setelah pikiranmu ngikir, diikuti oleh pilihanmu. Setelah pilihanmu sudah kau tetapkan, diikuti oleh perasaanmu. Dan ketika perasaan itu saudara engkau rasakan, akhirnya engkau lakukan. Dan itu semua berlaku di semua aspek hidupmu. Contoh misalnya korupsi. Cinta akan uang, akar dari segala kejahatan. Halo? Siapa yang mau kaya di sini? Wih, jemaat diaspora, wah luar biasa ini. Gak ada yang mau jadi kaya semua? Lihat ini ya, saya mau kaya, itu wajar. Tapi kalau mau kaya, ya, dan kaya itu menjadi tujuanmu dan segala-galanya, hatimu mengingini itu, pikiranmu ngapain? Mikir kan? Ya boy, gimana nih? Loh, bos kok kasih aku proyek? Aku jadi pimpronya, pimpinan proyeknya. Ya, pengadaan lagi, haleluya. Bagian pengadaan, bagian penjualan, saudara. Ya. Apa? Minta brosur, ya kan? Gimana Mas Denny biasanya? Masukkan tender ya, Bu Tuti juga biasanya masukkan proposal itu. Benar ya? Nah, pimpronya nanti memutuskan, wah yang menang yang mana ini? Apalagi kalau bukan atau belum digital istilahnya procurement ya. Procurement itu yang semuanya digital, itu pun masih bisa diakali. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Wis, tambah ono wis. Yang penting aku cuan segini. Perusahaanmu tak menang no. Halo? Ingat, kita mengingini sesuatu, pikiran kita jadi kreatif. Oh, tak ambil segini, dari sini, tak ambil di sana, tak ambil di situ. Saudara memilih, saudara merasa ayem, wah kalau begini cuannya lumayan. Akhirnya apa? Saudara bertindak. Betul atau betul? Dimulai dari mana? Dari hati. Selingkuh, berzina, sama. Nggak dibedain ya, selingkuh kering atau basah ya. Sekarang ada ngomong selingkuh, tapi kan saya selingkuh nggak seperti dia Pak. Saya selingkuh kering basah sama aja saudara. Halo? Ada nggak ngerti apa itu? Ya nanti coba cari tahu sendiri. Dimulai dari mana? Sama, dari
Hati yang mengingini sesuatu. Kok kita menikah udah lama ya gini-gini aja ya. Kok gak ada variasi? Coba mulai dalam hatinya. Ini ada teman kerja baru ini kok baik, perhatian sama saya. Saya lapar kok dibawain lemper. Ya. Dari lemper turun ke Loh betul gak Bapak Ibu? Semuanya dari mana? Hati, pikiranmu akhirnya gini. Wah ini lebih baik dari pasangan saya ini. Akhirnya apa? Memilih. Merasa saudara ayem. Dia minta diantar pulang. Ya udah, anterin. Coba. Enggak mungkin selingkuh itu kilaf. Kesandung iya. Kesandung, jeblok gitu. Lah kalau selingkuh kesandung kok kesandung terus? Halo? Ini serius. Dan saya rindu saudara dapat makanan yang bergizi. Yang setuju katakan amin. Ada yang tersinggung? Puji Tuhan. Berarti ini firman buat saudara. Dan berarti Tuhan sayang kita. Dan Tuhan memberi kesempatan kita untuk bertobat dan kembali ngalami kasih karunia Allah. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, jadi semua saya bilang, saya cuma mau menyampaikan kebenaran. Mulai dari hatimu. Ya, oke, next. Nah, apa yang terjadi? Epitumia. Epitumia itu apa Bapak Ibu Saudara? Keinginan itu tadi. Ya, dalam bahasa aslinya dikatakan epitumia itu kerinduan, terutama terhadap apa yang terlarang. Nafsu, hasrat, ya, itu ada epitumia. Yakobus 1:14 berkata demikian, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ingat ya, Tuhan tidak pernah cobai saudara. Tuhan menguji kita, tapi nggak pernah mencobai. Kita itu dicobai oleh keinginan diri sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi yang mencobai kita siapa Bapak Ibu? Keinginan kita. Nah keinginan itu bahasa aslinya epitumia. Sebuah kerinduan terhadap apa yang terlarang. Ya, saya nggak punya kesempatan untuk lihat di sini, baca di sini satu-satu, tapi saudara lihat di sana. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, saudara kita mengenal Allah, amin. Ya, tapi hati-hati dikatakan mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Makanya Bapak Ibu ada kejadian pembunuhan, Bapak Ibu Saudara ya, dan seterusnya. Selalu ngomong gini, hatinya gelap, betul ya? Kayak mata gelap. Istrinya sendiri ditusuk. Mamanya sendiri dibunuh. Kenapa? Hatinya dikuasai oleh kegelapan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang yang berkaki 4, binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah, perhatikan di bawah situ. Allah menyerahkan. Lihat ini. Allah mengizinkan, Allah menyerahkan mereka kepada apa? Keinginan hati, epitumia mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saudara, kita perlu bertobat. Yang setuju katakan amin. Dan kalau berita ini ada dan saudara dengar, saya mau katakan anugerah Tuhan masih terbuka. Tuhan mengasihi kita. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lupa bawa ini ya. Nah, epitumia. Lalu bagaimana sekarang pertanyaannya hati berubah, betul? Kalau tadi pusatnya hati dan hati itu penting karena dari hati muncul semuanya. Kenapa? Karena apa? Kalau hatinya yang gak diubahkan, yang diubah itu cuman casingnya. Sama-sama katakan casingnya. Yang diubahkan cuman wadahnya. Itu sama seperti saudara punya motor butut, waktunya ganti oli, waktunya turun mesin, saudara tidak lakukan. Yang dilakukan apa Bapak Ibu Saudara? Seringkali kalau motor, mobil yang rusak, ya dikasih oli lagi supaya mulus, ya koroni ya. Gimana ya? Dikasih oli gitu, supaya mau dijual, diapain? Dia apa? Treatment ya. Dikasih treatment supaya suaranya halus. Jadi waktu mau dijual, oh bagus ini mesinnya. Padahal jebol. Terus apa?
Catnya dicat lagi ulang, didempul-dempul, mulus tampak luar, tapi dalamnya bagus enggak? Rusak. Nah banyak orang, Bapak Ibu Saudara, berusaha untuk memperbaiki tindakannya, perilakunya dengan modifikasi yang di luar. Caranya gimana? Kamu mbok jangan gitu, malu sama tetangga. Masa kita itu dikenal keluarga yang koruptor. Enggak enak, malu. Ya ampun. Kamu tuh kok enggak kapok toh? Kapok Lombok. Tahu kapok Lombok? Sekarang kepedesan, besok mau lagi. Jangan kapok Lombok. Masa kamu kemarin, tahun lalu kamu berselingkuh 50 kali. Tahun ini, lumayan toh berkurang 25. Terus saudara ancamannya misalnya apa? Ancamannya penjara. Jangan narkoba lah. Kamu nanti di penjara loh. Akhirnya apa? Takut. Bisa berubah nggak orang karena ketakutan? Bisa nggak? Bisa berubah nggak orang itu karena malu? Halo? Bisa? Bisa. Diubahnya dari luar. Saya mau katakan, sesuatu yang diubahnya dari luar tidak berdampak kekal. Halo? Karena apa? Sekali lagi, pusatnya di mana? Di hati. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana hati berubah? Yehezkiel 36 ayat 26 tadi. Inisiatifnya harus dari Allah, dimulainya harus dari Allah, dan dilakukan oleh Allah. Dan itu pasti dampaknya kekal. Dan kalau hatimu, hatiku hari ini diubahkan oleh Allah, digantikan dengan hati yang baru, maka Bapak Ibu Saudara, apa yang keluar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita pilih, Bapak Ibu, apa yang kita rasa, dan apa yang kita lakukan, semuanya pasti selaras dengan hati dan kehendak Allah. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi solusinya bukan dihipnotis. Solusinya bukan apa? Gantilah, melakukan habitmu. Setelah perubahan kebiasaanmu nanti kamu akan memiliki karakter. Enggak bisa. Apalagi meditasi. Kosongkan pikiran tiap hari 30 menit. Nanti meningkat 1 jam. Engkau jadi orang yang baru. Enggak bisa. Karena apa upaya yang kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri itu pasti sia-sia. Tapi kalau hati kita diganti oleh Tuhan sendiri. Dikatakan aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Roh kita ini terbatas, tapi kalau Roh Kudus itu ada berdiam dalam hidup saudara, maka hidupmu diubahkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan berubah karena engkau takut, jangan berubah karena engkau malu, jangan berubah karena orang tekan kamu, jangan berubah karena kamu dinaikkan gajinya. Ya udahlah, kalau gitu kalau naikkan gaji saya mau jadi anak buah yang taat. Wah, kalau begitu saudara, itu motivasi dari luar ke dalam. Yang paham katakan amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan perubahan moral atau perilaku yang kita kejar, tetapi perubahan hati yang dilakukan oleh kuasa Roh Kudus melalui karya salib Kristus. Nah oleh karena itu hari ini, melalui kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap kita, mari kita rayakan terus karya salib Kristus. Ketika kita lihat karya salib Tuhan, hati kita diubahkan. Ketika kita mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita, maka hatimu diubahkan Tuhan. Ketika hatimu berubah, pikiranmu berubah, kehendakmu berubah, perasaanmu berubah, dan pada akhirnya tindakan kita, perilaku kita diubahkan oleh Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Makanya seringkali berita yang dari mimbar gereja apa, saudara? Kebanyakan yang bicara tentang perilaku moral atau perubahan hati. Perilaku moral. Kalau kamu mau diberkati, siapa? Makanya gak diberkati Tuhan, doanya bolong-bolong. Coba doanya penuh. Maka kamu akan diberkati. Berarti kalau mau diberkati, aku tak doa, aku tak puasa. Nah, motifnya beda. Halo? Orang langsung lihat saudara,
Bapak kok jadi rajin sekarang doa, ibadah tidak pernah telat, doa terus, datang, doa malam, doa pagi, doa suntuk, saudara, masa semalam suntuk, datang terus. Padahal orang tidak lihat motivasi hati. Halo? Ada yang masih bangun? Ada yang masih bangun, ada yang masih tidur, saudara. Ya, boleh saudara tidur waktu saya khotbah, boleh. Cuman jangan ganggu teman yang di sebelahmu. Kenapa? Karena teman yang di sebelahmu juga mau tidur. Halo, masih bersama saya? Amin. Yes. Jangan cuma fokusnya sama perubahan perilaku, tapi fokuskan pada karya salib Kristus. Karena hanya menerima dan memahami, menghargai karya salib Kristus, kuasa rohnya itu bekerja di dalam hidupmu, menggantikan hatimu yang baru. Dan saya mau katakan, kalau engkau hatinya baru, engkau menjadi ciptaan yang baru, maka apapun yang kita lakukan dan pikirkan sesuai dengan kehendak dan selaras dengan hati Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Agustinus dia ngomong begini, kunci perubahan bukanlah kemauan keras untuk bertindak, tetapi apa yang dicinta di dalam hati. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau berusaha dengan kekuatanmu sendiri, dengan motivasimu sendiri. Pokoknya kudu iso, harus bisa. Percuma. Tapi ubahlah apa yang dicinta oleh hatimu. Kalau hatimu sekarang cinta harta, mustahil engkau bisa berubah. Kalau hatimu sekarang cinta dunia lebih daripada Kristus, engkau tidak bisa berubah. Tapi hari ini kalau engkau cinta Kristus lebih daripada segalanya, maka kekuatan cinta itu akan menggerakkan hidupmu. Yang percaya katakan amin. Saudara, nah saya beri langkah praktisnya. Saudara mau langkah praktisnya? Amin. Perubahan hati dimulai dari apa? Dari karya Kristus, ya, dari karya Kristus. Nah, sekarang mesin pembaharuannya apa? Mesinnya itu. Kalau di dalam mesin kita itu apa? Piston ya. Nah, pistonnya duk yang mendorong supaya jadi energi itu antara bahan bakar dar. Nah, setiap ledakannya itu membawa kendaraan kita maju. Nah, mesin pembaharuannya apa? Ada dua, yaitu bertobat dan percaya. Sama-sama katakan bertobat. Sama-sama katakan percaya. Sama-sama ya, bertobat dan percaya. 1, 2, 3. Bertobat dan percaya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil itu apa? Kristus dan karya keselamatannya. Ketika engkau bertobat dan berbalik arah menuju kepada karya salib Kristus, maka hatimu diubahkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, tidak cuma bertobat, tapi percaya. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Dengan syukur. Jadi mesin pembaharuannya ada berapa Bapak Ibu? 2. Apa itu? Bertobat dan percaya. Jadi tiap hari bertobat, percaya, bertobat, percaya, bertobat, percaya. Caranya bertobat gimana? Selidiki hatimu. Tadi aku nyakiti istriku ya. Kapan ya? Aku enggak ngomong iya tapi dengan pikiranku. Ampuni aku Tuhan. Bertobat. Aku percaya kekuatan Injilmu mengubahkan aku. Tadi aku nyakitin anakku deh. Anakku tadi datang dari sekolah ngomong ulangannya jelek. Aku bilang langsung, kamu kok bodoh toh nak? Jadi anak kok goblok. Aku nyakiti hatinya. Bertobat dan percaya. Halo? Berapa banyak saudara mau bertobat dan percaya? Lambaikan tangan saudara, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. C.C. Ryle, dia ngomong begini, iman yang teguh dan hidup akan hadirat Kristus, serta kesediaan untuk menolong adalah rahasia keberhasilan prajurit Kristen dalam berperang. Iman yang teguh dan hidup akan hadirat Kristus. Artinya apa? Tidak ada satu hari pun yang saudara akan lewatkan tanpa saudara mengingat apa yang Kristus sudah
pernah kerjakan dalam hidup saudara. Bangun pagi, ingat karya salib Kristus. Tuhan gila. Salib itu ada karena aku berdosa Tuhan. Terima kasih. Tapi salib itu ada, artinya apa? Aku dikasihi oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Setiap kali, every moment dalam hidup saudara. Mau berdosa, gak jadi dosa. Halo? Mau tergoda, disuap sama orang. Saudara disuap, saudara pegawai, tapi saudara disuap supaya meloloskan dokumen tertentu. Saudara ingat salib Kristus. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Aku telah ditebus dari ketamakanku. Aku telah ditebus dari kesia-siaan itu. Saudara, percaya dan bertobat. Sarana anugerah yang terakhir. Kalau tadi pistonnya itu dek. Bertobat dan percaya. Nah Tuhan itu pakai sarana. Pakai kehidupan setiap saudara ini jadi sarana anugerahnya Allah. Jadi alat anugerahnya Allah. Artinya apa? Dalam pekerjaan saudara, dalam interaksi saudara di keluarga, interaksi saudara di gereja. Makanya kenapa kita perlu ke gereja? Makanya kita perlu ikut mesbah keluarga. Kenapa? Karena itu sarana anugerah. Saudara bisa saling mengerti, saling mengampuni, saling melepaskan pengampunan. Ya, bukan berarti saudara rukun, damai, baik-baik aja. Ada kadang kali konflik, tapi itu jadi sarana, jadi alat Tuhan supaya saudara bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Sarana anugerahnya ada apa? Ada 4. Kalau tadi mesin perubahannya ada berapa? Ada 2. Sarana anugerahnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama sama-sama katakan doa. Yang kedua firman. Yang ketiga sakramen. Yang keempat persekutuan saudara. Nah nanti saya akan lebih jelaskan lebih lanjut di sesi yang berikutnya. Tapi 4 ini yang menjadi sarana anugerah. Jadi gimana saudara hatinya bisa diubahkan kalau saudara tidak pernah berdoa. Yang setuju katakan amin. Saudara. Karena dengan kita berdoa, dengan komunikasi dengan Allah, ketika kita membaca firman, firman itu ingatkan kita. Firman itu menegur kita. Firman itu memperbaiki kelakuan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau hari ini ada orang kepingin jadi orang baik, tapi gak pernah berdoa, gak pernah baca firman, itu percuma dan sia-sia. Yang setuju katakan amin, saudara. Percuma saudara datang ke gereja. Kalau saudara pakai kedatangan saudara ke gereja hanya sebagai rutinitas. Apalagi kalau pelayanan cuman yang penting aku dapat PK. Kamu ngomong apa aja terserah. Yang penting aku dibayar. Hei, saudara ke gereja, saudara melayani Tuhan bukan cari duit. Yang setuju katakan amin. Saya ingatkan betul sama teman-teman ini. Walaupun ada PK-nya, PK itu bukan menjadi motivasi kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara ini hati-hati. Dan yang ketiga itu sakramen. Kita di Gereja Betel Indonesia mengenal sakramen 2, baptisan dan juga perjamuan kudus. Dan yang keempat, persekutuan orang percaya. Di mana terjadinya? Ya ibadah seperti ini. Makan-makan, ya di bawah, saudara. Semua kita ini gak ada yang sempurna kok. Coba katakan kanan kiri, gak ada yang sempurna ya bro. Ya, gak ada yang sempurna. Ya. Justru kelihatan ketika apa? Ketika kita berinteraksi. Betul gak Bapak Ibu? Kalau saudara dengar khotbah begini, semuanya kelihatan holy kan? Apalagi namamu holy. Ada temannya anak saya itu namanya Holy. Kalau kita kan baik-baik aja, kudus-kudus aja. Apalagi lahirnya di kota Kudus. Tapi kalau coba berinteraksi. Saya pernah lihat itu kan, ada selebriti gitu ya. Wah cantik, tampilannya keren gitu ya. Tapi waktu ngomong saudara, bahasanya medok sekali gitu ya. Jadi orang ketawa, loh ayu-ayu kok medok gini gitu kan ya. Mbak, atau kalau penampilan baik, pas nyanyi fales semua. Terus orang bilang gini, nyanyianmu bagus, tapi lebih baik kamu gak nyanyi. Kan lebih kelihatan toh, waktu interaksi itu, betul gak Bapak Ibu? Nanti ya, habis ini ya, di bawah itu. Saudara ngobrol, kelihatan. Ya, apakah saudara punya kepahitan? Apakah saudara sedang menghindari seseorang atau enggak? Waktu nyembah begini mah, semua kelihatan kudus. Halo? Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik-konflik? Bagaimana kita bisa membangun kesatuan, persatuan yang bukan basa-basi? Hanya dengan
karya salib Kristus. Hanya dengan meminta kasih Allah itu mengubahkan hatimu. Yang setuju katakan amin. Supaya senyum saudara bukan senyum yang palsu, tetapi senyum yang keluar dari hati yang bertobat dan percaya, yang diubahkan oleh kasih karunia Allah. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Baca dua ayat ini, dua respon ini, maka kita akan selesai. Ya, 1, 2, 3. Di atas salib Kristus hancur hati agar kita menerima hati yang baru. Hati yang taat, yang terus bertumbuh dalam doa dan pertobatan menuju keserupaan Kristus. Yang kedua, bertumbuh kuat dalam Kristus bukanlah dengan berusaha lebih keras, tetapi tinggal di dalam kasih-Nya yang kekal dan menikmati hubungan dengan Kristus selama-lamanya. Amin.